Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman seseorang yang di sini kita panggil saja namanya Yandi. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini datang dengan judul Sosok Misterius Penghuni Sungai Kalideres. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Satu kisah makhluk misterius dari sosok yang bisa membuat orang tenggulung tenggelam dan meninggal dunia ini tak pernah ku mengerti asal-usulnya. Atau bahkan sesungguhnya apakah merupakan sosok makhluk buas yang mendiami air atau makhluk astral atau entah apalah itu. Karena warga setempat pun hanya mengenalnya dengan satu sebutan saja. Siluman Walungan. Tanpa tahu secara real sesungguhnya sosok apakah itu. Namun tak lama belakangan ini ingatanku sedikit tercerahkan kembali akan satu kisah ini. Ya, kisah yang telah lama tersimpan di dalam lemari ingatanku. Namun belakangan ini salah satu stasiun TV mengangkat sebuah kisah yang kala itu kulihat hampir sama mirip sekali dengan kisah yang kusimpan dari sewaktu kecil. Walau di stasiun TV swasta itu menggambarkan sebuah sosok tikar biasa yang terbuat dari sejenis tanaman yang dapat menarik orang, yang tengah berada di sungai, kemudian menggulungnya, dan menarik pembawanya ke dalam dasar air, lalu ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan tak bernyawa. Begitupun dengan kisahku kali ini. Namun, bukan tikar seperti yang dikisahkan di stasiun TV swasta itu. Lebih tepatnya, seperti sebuah permadani atau karpet yang indah dan memperlihatkan cahaya berwarna-warni berada di atas permukaan air sungai, hingga membuat orang atau siapapun yang melihatnya akan menjadi penasaran dan berusaha untuk meraih atau mengambilnya, karena sosok itu seperti kain atau karpet indah yang hanyut terbawa air. Namun rupanya sosok ini sangat berbahaya dan telah banyak memakan korban. Tepatnya di sebuah sungai di daerah Majalengka, di kediaman kakek dari ibuku. Dulu aku sewaktu kecil seringkali dibawa kakek dari ibuku yang masih keturunan Cirebon ke daerah Majalengka. Ya, sebuah pedesaan yang masih asri. Di daerah kakekku ini terdapat sebuah sungai yang cukup besar dan deras sekali. Saking derasnya, sampai-sampai suara derasnya aliran air dari sungai tersebut terdengar sampai ke tempat tinggal kakek, padahal jaraknya cukup jauh. Pada masa itu, warga masih sangat banyak bergantung pada keberadaan sungai. Mulai dari mandi, mencuci pakaian, hingga sampai buang hajat. Dan pada suatu ketika, di kampung kakekku ini heboh. Yang katanya sih ada seorang warga yang keseret siluman Walungan. Atau maksudnya siluman sungai, yang notabene berdasarkan cerita kesaksian warga yang melihat kejadian tersebut, sosoknya seperti semacam permadani indah dengan warna-warni yang sangat menarik. Muncul di atas permukaan air, ketika terkena sinar matahari, semakin terlihat sangat indah menyala. Banyak orang menyangka kalau benda itu adalah kain atau semacam permadani yang hanyut terbawa air. Ternyata belakangan setelah banyak warga yang mengetahui kalau benda itu ternyata berbahaya dan bisa membunuh, dengan cara menggulung korbannya lalu membawanya ke dasar air, dan akan muncul setelah beberapa hari dengan kondisi mengenaskan dan tewas. Maka pada saat itu tak ada seorang pun yang berani ke sungai sendirian. Sampai kini makhluk misterius itu hanya disebut oleh warga setempat sebagai siluman Walungan saja, namun entah di daerah lain. Pernah suatu ketika kakekku tengah mandi, sebut saja Mang Kosim, nama samaran. Dia adalah kakekku, tapi dari dulu aku selalu memanggilnya dengan sebutan Mang Kosim. Aneh ya, kakek kok dipanggil Mamang. Mungkin karena entah Mang Kosim ini suami yang keberapa dari nenekku, jadi aku memanggilnya Mang. Nah, suatu ketika aku tengah mandi bersama Mang Kosim di pinggiran sungai, yang pada saat itu terlihat cukup jelas volume air lumayan naik tinggi. Tiba-tiba aku yang tidak kuat karena suhu air yang terlalu dingin sekali. Aku minta udahan mandi dan duduk di atas batu besar yang berada di tepi sungai. Tiba-tiba dari jauh, kulihat seperti ada kain bergemericik dan bersinar yang tengah berjalan perlahan. Dan anehnya, benda itu tak terpengaruh oleh derasnya aliran sungai yang makin lama makin mendekat ke arah kakekku yang tengah mandi. Sontak saja aku berkata pada kakekku sambil menunjuk-nunjuk. "Mang, apa itu? Bagus amat, ada karpet jalan di atas air."
Kakekku yang mendengar perkataanku dan menoleh arah pada sesuatu yang kutunjuk, tiba-tiba panik dan berhamburan keluar dari air. Dan seketika itu juga kakekku membawaku pulang. Sesampai di rumah, dia berkata, "Jangan sekali-sekali ke sungai sendiri. Dan kalau lihat yang seperti tadi, jangan disamperin, sangat berbahaya, karena itu siluman walungan," katanya. Dulu, waktu ibuku masih remaja, beliau seringkali mandi di sungai itu, dan bahkan ibuku menyaksikan sendiri. Ketika tengah asyik mandi, salah satu kawannya menjadi korban dari sosok makhluk itu. Setelah 3 hari hilang di dasar air, kemudian setelah dibantu orang pintar, barulah jasad dari kawan ibuku yang digulung makhluk itu muncul ke atas permukaan air, dengan kondisi yang sudah sangat parah. Tubuhnya telah membusuk, dengan 2 bola matanya yang sudah hilang dan hanya sisa rongganya saja. Aneh memang, beberapa sungai di daerah Indonesia mungkin banyak menyimpan misteri. Dan sebuah cerita tak beda dengan kisah yang kuceritakan ini. Ya, sebuah kisah misteri dari daerah kakekku. Itulah sebuah kesaksian tentang pengalaman bertemu dengan sosok siluman air yang dinamakan walungan oleh masyarakat setempat. Dan untungnya tidak sempat menelan korban jiwa lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.